Istri dianiaya suami hingga tewas, sempat merangkak ke rumah kerabat. Seorang istri di Purworejo, Jawa Tengah berinisial H, 28 tahun, tewas dianiaya suaminya sendiri pada Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024. Pelaku berinisial R, 35 tahun, telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan. H sempat merangkak ke rumah kerabatnya untuk meminta tolong. Namun, nyawa korban tak tertolong. Sekitar pukul 1.30 dini hari, korban tiba di rumah kerabatnya dalam kondisi merintih kesakitan dan merangkak di depan pintu rumah tersebut. Datang sekitar 1:30 malam, datang dalam kondisi menangis, kata Sri Inah, 42 tahun, pemilik rumah tempat korban mengungsi saat ditemui di rumahnya pada Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Awalnya Sri Inah kaget mendengar ketukan pintu pada malam hari. Ketika dibuka ternyata korban sedang kesakitan di bagian tengkuk dan pinggang. Sampai sini embrangkang, merangkak, dan mengeluh sakit, kata Sri Inah. Mengetahui hal tersebut, Sri Inah bertanya kepada korban tentang apa yang dialaminya. Korban pun sempat menjawab bahwa ia dianiaya suaminya berinisial R, 35 tahun. Saya sempat tanya katanya dihajar suaminya, kata Sri Inah. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Catur Agus Yudo Praseno menjelaskan, terduga pelaku penganiayaan sudah ditangkap beberapa saat setelah H dinyatakan meninggal. Sudah mas, sudah kami amankan, kata AKP Catur Agus Yudo Praseno saat dikonfirmasi pada Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Penangkapan terduga pelaku oleh Satreskrim Polres Purworejo sempat menjadi tontonan warga sekitar. Beruntung terduga pelaku cepat diamankan dan tidak menjadi bulan-bulanan warga sekitar yang marah. Pelaku sudah kami tangkap, kami mintai keterangan, dan kami tahan. Pelaku adalah tunggal yaitu suami korban, jelas Kasat Reskrim. Anak buah Ibtu Rudiana diam-diam amankan CCTV kasus Vina Cirebon. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat AF. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman Aep itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Buser unit narkoba, dia kan sering minum es atau kopi di saya. Memang saya tahu karena dia gak jauh dari Jalan Saladara, Majasem, orang-orang juga pada kenal, kata Sauri dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Dia cuci motor ke Aep, terus pulang bawa motor Aep, nanti kalau udah selesai dianterin ke sana, diambil motornya Aep, tutur Sauri. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Udah deket, udah langganan, kata dia. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Sebelum kejadian digerebek sama Pak RW dan RT Pasren, sudah dekat anggota polisi itu dengan Aep, ujarnya. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Waktu penangkapan anggota itu ikut menangkap, saya tahu, kata dia. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Waktu penangkapan saya dari warung tahu, saya deketin saya samperin mobil polisi. Saya tanya dia, Pak ada apa? Udah diem aja be, kata dia, tutur Sauri lagi. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Nama depannya G, kata Sauri. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kavi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana, dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kavi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Vi kamu laporan gak sama bapak kamu kalau anak-anak itu dibawa? Diam aja pak gak jawab, kata Sauri. Kemudian menurut dia, Kavi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Setelah itu beres, dibawalah Kavi sama motor anak-anak. Malamnya balik si Kavi itu. Jelasnya. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kavi tidak ikut diamankan. Kenapa Saka Tatal di bawah umur dibawa, tapi kenapa Kavi yang gak dibawa? Padahal dia lebih gede, kata Sauri heran. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan.
Pertanyaan saya kenapa Kahfi gak dibawa, kata dia. Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Diam aja, duduk aja, santai aja, gak ada wajah resah atau panik, tandasnya. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka, tulis putusan tersebut. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Dijodohkan dengan eks tersangka kasus Vina, Jihan pasrah ikut mau bapaknya. Sosok wanita yang dijodohkan dengan Peggy Setiawan, eks tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, merespons soal perjodohan tersebut. Melalui ayahnya, Coki, wanita yang diketahui bernama Jihan, 23, itu mengaku pasrah, dan nurut dengan kemauan ayahnya untuk menikah dengan eks tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon itu, Peggy Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dinyatakan bebas lantaran gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Tak hanya itu, Coki pun melihat ada kesamaan antara dirinya dengan Peggy Setiawan. Kata Jihan apa yang terbaik menurut bapaknya, menurut dia baik. Selera anak saya tuh maunya kayak bapaknya, ujar Coki. Coki meyakini jika mereka menikah, maka hidupnya tak akan sengsara. Kalau saya sih lebih ke pembuktian sih, insya Allah kalau Peggy sama anak saya, hidupnya enggak sengsara. Kebetulan, kurang lebih seperti saya ada di diri Peggy, yang mungkin kalau soal ibadahnya lebih tekunan dia, saya kurang tekun saya jujur aja ibadahnya masih kurang. Intinya saling support, kata Coki. Sang anak pun telah tampil ke publik dan menunjukkan bahwa dirinya siap menjadi istri Peggy Setiawan. Saat Jihan sedang siaran TikTok, banyak warganet yang memuji paras cantik wajahnya. Tak sedikit yang menyebut Jihan mirip dengan penyanyi Lesti Kejora. Iya banyak yang bilang aku mirip Lesti, tapi cantikan Lesti. Aku ngefans sama Lesti tahu, sampai aku ke tempat syutingnya dia terus minta foto. Aku foto deh sama Lesti, bebernya. Emang suaraku kayak anak kecil bukan karena aku anak kecil. Aku udah umur 23. Mamaku Pemalang, ayahku Cilacap Majenang. Ujar Jihan menjawab pertanyaan netizen di TikTok. Tak peduli disebut pansos. Sebelumnya, Peggy Setiawan tersipu malu ketika ada perempuan cantik yang ingin dijodohkan untuknya. Kuli bangunan yang menjadi korban salah tangkap Polda Jawa Barat itu nasibnya perlahan membaik. Usai bebas dari penjara, Peggy Setiawan mendapat banyak hadiah, termasuk sepeda motor yang diberi bos durian. Terbaru, Peggy Setiawan yang mengaku jomblo tengah didekati perempuan hijab berparas cantik bernama Jihan, 23. Bukan isapan jempol semata, bahkan ayah kandung Jihan yang menjodohkannya. Coki Mahesa bersimpati terhadap perjuangan Peggy untuk bebas. Melihat hal itu, Coki merelakan anaknya untuk dipinang Peggy Setiawan sebagai pendamping hidupnya. Coki nampaknya tak main-main. Dia pun tak mendengarkan nada sumbang yang terlontar. Saya gak peduli. Orang bilang settingan dan bilang pansos. Intinya niat tulus bukan serta-merta kalau saya yang mau cari yang berduit banyak. Tapi buat apa kalau orangnya tidak baik, tidak tulus? Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari Comal TV. Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Ketika saya memilih Peggy, artinya konsekuensi saya sudah pikirkan matang-matang. Kalau jodoh semua dipermudah untuk dipertemukannya, sambungnya.
Choky juga menegaskan jika apa yang dilakukannya bukan untuk mencari sensasi. Tujuan saya menjodohkan Peggy dan anak saya bukan untuk ketenaran dan bukan untuk sensasi, bebernya. Sementara itu, Choky tegas melarang Peggy Setiawan aktif di media sosial jika telah menikahi Jihan. Bukan tanpa alasan, sebab Choky tak menyukai drama media sosial. Kalau nanti Peggy Setiawan jadi menikah dengan anak saya bakal larang, tidak boleh terlalu dalam bermain media sosial. Kasarnya jadi artis. Saya tidak suka, tegasnya. Peggy mengaku masih lajang. Hal itu diketahui ketika berbincang dengan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril di YouTube Diskursus.net. Ngomong-ngomong Mas Robi, panggilan Peggy, pacarnya ada berapa? Sampai harus pakai nama keren gitu? Tanya Reza. Alhamdulillah enggak dapat, balas Peggy yang diikuti dengan gelak tawa para tamu di YouTube tersebut. Peggy lantas bercerita belum berpacaran karena mengaku sedang fokus membantu keluarga dan membenahi diri. Karena saya fokusnya buat keluarga dulu. Saya enggak terlalu fokus sama cewek. Saya sempat kenalan sama cewek, tapi enggak terlalu fokus karena masih punya tanggungan, tambahnya.